Teman-teman santri semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menolong kita, masih menggerakkan kita, masih mendudukkan kita di dalam suasana agama. Kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih sudi menggunakan kita untuk mempelajari ilmunya. Semoga suasana belajar ini Allah Subhanahu wa taala pertahankan sampai akhir hayat kita. Hadirin yang mulia, belajar ilmu agama, ditolong oleh Allah untuk belajar ilmu agama ini bukan suatu perkara yang kecil. Bukan suatu perkara yang biasa. Bukan suatu perkara yang rendah, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya kepada agama. Jadi kita duduk di dalam suasana belajar agama, ini adalah tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan berbuat kebaikan untuk kita. Semoga dengan sebab belajar agama ini Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu derajat yang luar biasa. Sehingga dikatakan di dalam hadis, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, mencari belum dapat ini, fahuwa fi sabilillah, maka dia dihitung fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sehingga perpulangan 17 Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, orang belajar agama dihitung fisabilillah. Padahal derajat fisabilillah, derajat berjuang di jalan Allah ini, nilainya tidak bisa diukur oleh penilaian dunia. Maka kita sebagai seorang santri, sepantasnya kita harus bangga dengan status kita. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini banyak orang-orang yang menjadi santri tapi tidak percaya diri. Matanya terbelalak melihat keindahan-keindahan dunia. Dia tergiur dengan gaya-gayanya orang-orang kafir. Kalau rambutnya, pakaiannya, bajunya belum mirip seperti mereka, tidak puas rasanya. Hadirin yang mulia, ini adalah santri yang sangat goblok. Hadirin yang mulia, seorang presiden bangga berpakaian petani. Apakah ada di dunia ini? Tidak ada. Semua orang akan mentertawakannya. Semua orang akan menganggap sesuatu lelucon terbaik tahun ini. Seorang presiden bangga dengan pakaian petani. Hadirin yang mulia, kalau kita berpikir lebih jauh, ternyata perkara lucu itu banyak di pesantren kita. Banyak santri-santri yang sudah persiapan untuk meniru orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Maka bagaimana kita ini jangan sampai seperti itu. Insyaallah hadirin, kita harus syukur, kita harus bangga, kita harus gembira dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mempelajari ilmunya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi khususnya untuk orang-orang pusat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menghafalkan firman-firman-Nya. Sebagian sudah ada yang kubro, sebagian masih sugro, sebagian baru hafal beberapa juz, sebagian baru belajar menghafal. Hadirin yang mulia,
Ini adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri juga. Bagaimana tidak? Satu huruf Al-Quran mendatangkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau yang kita baca satu ayat? Bagaimana kalau yang kita baca satu juz? Bagaimana kalau kita baca kubro? Suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Maka bagaimana kita ini jadi anak tahfidz ini harus syukur. Insyaallah hadirin, jangan kita hidup menjadi orang yang mengeluh. Ini programnya terlalu padat. Bukan terlalu, kurang sebetulnya. Ini kurang begini, kurang begitu. Hadirin yang mulia, kalau kita melihat pahala yang Allah janjikan untuk kita, maka tidak sempat mulut kita untuk mengucapkan keluhan-keluhan itu. Hadirin yang mulia, Masya Allah, bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang hafid Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia satu keistimewaan. 10 keluarganya yang wajib masuk neraka, dia berhak untuk membebaskannya. Kalau orang itu punya kemampuan membebaskan orang dari neraka, kira-kira dia bebas apa enggak? Dia saja bisa menolong orang dari neraka. Bagaimana dengan derajat dia di sisi Allah? Tidak bisa dibayangkan tingginya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang hafal Quran, ulbisa walidahu tajan, dau'uhu kadau'is syamsi fi buyutikum. Jadi orang tuh kalau hafid Al-Quran, barokahnya bukan untuk dia saja. Orang tuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan pakaikan untuknya mahkota. Bukan mahkota dari besi atau mahkota dari kertas muhawarah, bukan. Mahkota dau'uhu kadau'is syamsi fi buyutikum. Cahayanya, sinarnya seperti cahayanya matahari kalau diletakkan di rumah kita. Fama dhannukum, kata Rasulullah, kalau bapaknya saja dapat seperti itu, bagaimana menurut kalian tentang orang yang menghafalkan itu sendiri? Maka kita ini sebagai orang yang ditolong untuk belajar ilmu agama, ditolong oleh Allah untuk hafal Al-Quran, atau minimalnya belajar ngapal Al-Quran, atau minimalnya baru belajar baca Al-Quran. Ini kita harus lebih gembira, harus lebih syukur, melebihi kalau kita ini mendapatkan segala-galanya. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita rasakan betul. Kita rasakan dalam hati kita. Kita rasakan dalam otak kita, bahwasannya di dalam diri kita ini sudah ada agama. Harus kita rasakan. Setelah kita syukur, diberi ilmu oleh Allah, sebagian sudah 8 tahun di sini, Masya Allah. Sebagian juga sudah 10 tahun di sini. Sebagian bahkan lebih lama dari itu. Termasuk saya di sini paling lama ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita syukur, langkah yang kedua yang harus kita rasakan di dalam diri kita adalah tanamkan dalam hati, sekarang saya sudah berbeda. Tanamkan dalam hati kita, sekarang saya tidak seperti dulu. Dulu saya belum pernah melihat Al-Quran. Dulu saya belum pernah mendengarkan Al-Quran. Dulu saya belum pernah menghafalkan Al-Quran. Sekarang mata saya sudah saya gunakan untuk melihat Al-Quran. Telinga saya sudah saya gunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Otak saya sudah saya isi dengan Al-Quran. Maka selayaknya mulai detik ini saya tidak akan maksiat lagi. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, ketika seorang itu masih menjadi seorang petani, dia duduk di pinggir kali, santai, pakai baju compang-camping. Boleh enggak? Boleh enggak? Tapi setelah petani tadi diangkat menjadi seorang lurah, kira-kira penampilannya beda enggak? Beda. Dia akan memakai pakaian yang lebih rapi. Loh Pak, sekarang kok sudah berubah, agak bersih sedikit. Iya dong, saya kan sudah jadi Pak Lurah. Masa Pak Lurah penampilannya kayak dulu? Bagaimana harga diri lurah di desa ini? Hadirin yang mulia, tetapi Pak Lurah itu kadang-kadang pergi ke sawah masih pantas. Kemudian setelah itu dia menjadi seorang presiden kalau perlu. Maka hadirin yang mulia,
penampilannya berubah total. Dia tidak bisa bicara sembarangan. Setiap dia mau pidato harus dituliskan tag dulu. Setiap dia mau makan, makanannya harus dicek dulu oleh pengawal-pengawalnya. Makanannya harus steril, nggak boleh ada racunnya. Kenapa? Karena dia sudah ada pangkat Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pangkat dunia. Kita punya pangkat yang lebih tinggi lagi, Thalibul Ilm. Bagaimana kita tidak katakan tinggi? Malaikat, mereka membuka sayapnya untuk ahli ilmu. Malaikat loh, adab dengan kita, hormat kepada kita. Kira-kira pangkat sebagai Thalibul Ilm, pangkat sebagai hafid Al-Quran tinggi apa tidak? Maka kita sebagai ahli Al-Quran, sebagai Thalibul Ilm, seharusnya, sepantasnya kita harus merubah sikap hidup kita. Insyaallah hadirin, jangan sampai mata yang pernah kita gunakan untuk membaca Al-Quran kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita inilah yang nanti akan jadi saksi di akhirat. Telinga kita yang sudah pernah mendengar sabda Nabi, jangan sampai kita isi dengan musik-musik. Insyaallah hadirin. Otak kita yang sudah pernah tersimpan Al-Quran di dalamnya, jangan sampai otak kita dikotori oleh pikiran-pikiran buruk. Bagaimana hadirin? Insyaallah. Begitu seharusnya. Seharusnya orang pusat ini santri yang paling soleh di antara 3 pesantren. Karena apa? Karena kalian tuh yang diamanai oleh Allah untuk megang Al-Quran itu. Maka kita harus tutur katanya ditata, hatinya ditata, kupingnya ditata, matanya dijaga. Insyaallah hadirin. Jangan sampai katanya sudah hatam tapi masih jelalatan saja matanya. Kalau lihat makhluk baru, wah baru ini. Hadirin yang mulia, Masya Allah. Sebetulnya itu adalah kelakuan yang tidak pantas kita kerjakan. Bukan sebetulnya, memang tidak pantas. Seharusnya orang tahfidz itu tundukkan pandangan. Tutur katanya lembut, selalu ikrom, tidak bikin rame, tenang, tiba-tiba masuk surga semua. Insyaallah hadirin, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita cita-citakan. Inilah yang kita kehendaki di dalam pesantren kita ini. Bukan hanya titel lulus daurah 2. Ini kan yang depan-depan ini kan katanya sudah lulus katanya, padahal sebetulnya belum. Kita tidak mencari titel, tapi yang kita cari itu bagaimana agama jadi perasaan kita, sehingga perasaan kita berubah, tingkah laku kita berubah, mata kita berubah, telinga kita berubah, seluruh diri kita berubah. Insyaallah hadirin. Tapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hati kadang-kadang ingin menjadi orang baik, tetapi pada kenyataannya masih banyak juga santri-santri yang nakal. Masih banyak ustadz-ustadz yang nakal. Masih banyak kiai-kiai yang nakal juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai tingkatannya nakalnya orang-orang agama ini, sampai Syekh Ahmad Al-Faruqi rahimahullah, suatu ketika beliau itu ketemu dengan iblis. Maka iblis itu nongkrong duduk santai gitu, kayak santri nongkrong di taman gitu, santai gitu. Hadirin yang mulia, maka Syekh Ahmad Al-Faruqi ini tanya, "Loh iblis, kamu kok santai sekali iblis, mau berpulangan ya?" Ini tambahan saya. Iya, saya emang sekarang nih kerjanya agak ringan. Loh, kenapa kok kerjanya agak ringan? Sekarang ini sudah banyak ulama-ulama beling ya, mereka kan yang bantu saya semua itu. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak juga orang-orang yang belajar agama, tetapi malah dialah yang menjadi amir di dalam rusak-rusak umat. Dia yang seharusnya dicontoh, dia yang seharusnya diikuti, justru dia yang bikin rusak di mana-mana. Nah inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai setelah kita belajar, setelah kita hafal Al-Quran, justru kita menjadi orang garis depan di dalam urusan kemaksiatan. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita ini lurus hidupnya, supaya kita ini semakin alim, semakin dicintai oleh Allah,
semakin alim, semakin tambah hidayahnya. Bagaimana caranya? Caranya semenjak mulai belajar inilah yang harus kita perbaiki. Nanti kalau tidak, kalau cara awalnya ini sudah salah, nanti tambah gede, tambah musingkan kiainya. Tambah gede, tambah bikin marah kiainya, tambah bikin marah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, supaya kita ini semakin hari semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Caranya tertib mulai awal. Inilah kata para ulama itu begitu. Orang tuh kalau ingin jadi orang baik, tidak melenceng hidupnya, selamat dunia akhirat, caranya yang pertama tertib mulai awal. Jangan kita ini membikin sejarah hitam di dalam pesantren ini. Tapi yang kita bikin bagaimana kita torehkan tinta emas di dalam sejarah pesantren kita ini. Insyaallah hadirin. Tertib mulai awal, mulai kelas 1 sub awal, kelas 2 sub awal, terus sampai tahassus sub awal. Bukan kita ini sub awal kelas 1, kelas 2, kelas 3 mundur, nanti tahassus 2 sub awal lagi. Itu tuh, enggak indah hidupnya. Sudah lumayan lah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang diajarkan oleh para ulama. Bagaimana kita ini mengikuti prosedur mulai awal. Kalau orang tuh mengikuti prosedur mulai awal, insya Allah kesalahan di dalam produksi itu lebih sedikit dibandingkan kalau orang itu banyak salahnya. Memang banyak orang-orang salah sana, salah sini, salah sana, salah sini, kemudian jadi ulama diridhoi oleh Allah, ada. Tapi itu bukan tertib umum. An-nadir la hukmalah. Perkara langka itu nggak boleh jadikan patokan. Maka bagaimana kita ini jadi santri, niat tertib mulai sekarang. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kali penyebabnya orang-orang itu semakin alim malah semakin beling, semakin alim semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara sebabnya karena ilmunya nggak barokah. Jadi ada ilmu, ada barokahnya ilmu, ini perkara yang berbeda. Ada ilmu, ada barokahnya ilmu. Nah yang kita cari itu bagaimana ilmu kita itu barokah. Karena kalau ilmu itu tidak barokah, diri kita sendiri pun tidak akan bisa ambil manfaat dari ilmu kita. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda perumpamaannya, manusia ini ada yang seperti tanah kena air hujan, maka menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Nah, ini orang terbaik yang ilmunya barokah ini. Yang kedua kali adalah tanah yang keras tapi ada apa? Nyendong itu bahasa Indonesianya apa? Ada cekungnya, akhirnya ada isi airnya, orang lain bisa ambil manfaat, tapi dia sendiri nggak bisa ambil manfaat. Dan ini sudah nggak barokah ini. Yang kita cari nggak seperti itu. Orang-orang sudah alim, sudah jadi ustadz, tiba-tiba belok sana belok sini, nabrak sana nabrak sini. Sebabnya ini nggak barokah. Maka bagaimana kita ini cari ilmu barokah? Insyaallah hadirin. Bagaimana caranya supaya kita ini dapat ilmu barokah? Supaya kita ini dapat ilmu barokah, kita harus mempunyai pipa yang sambung kepada orang-orang barokah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya, kalau pengen ilmu barokah, kamu harus punya guru yang barokah. Kalau santri itu nggak merasa punya guru, maka santri itu tidak akan barokah hidupnya. Ini sudah menjadi standar peraturan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu. Pengen barokah, nyembungu karo wong barokah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini punya pipa yang besar sekali, tapi pipa itu tidak kita sambungkan kepada pipa yang ada isi airnya, kira-kira dari pipa itu keluar air apa tidak? Keluar nggak? Tidak akan keluar. Nah begitu juga, kalau kita ini ingin dari diri kita itu keluar airnya, air barokah, meludah 1 kali 1 juta. Loh itu bener loh Kang. Banyak santri-santri yang sekarang sekali ludah 1 juta. Orangnya juga banyak di sini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ini ingin mendapatkan perkara yang barokah, ya kita harus sambungkan pipa kita tadi kepada orang-orang barokah.
Kalau pipa itu sudah sambung, entah berapa air yang keluar, tetap akan keluar airnya. Begitu juga kalau hati kita ini sudah sambung dengan orang-orang soleh, dengan kiai kita sampai Rasulullah SAW, insya Allah sedikit banyak kita tetap akan dapat barokah mereka. Maka bagaimana kita ini jadi santri harus selalu nyembung dengan gurunya. Insya Allah hadirin. Hadirin yang mulia, kalian pernah lihat orang nyambung pipa? Gimana bentuknya? Ustaz Latif tuh sering tuh nyambung pipa itu. Gimana bentuknya nyambung pipa itu? Pipa itu kalau disambung ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, pipanya dibakar. Bakar sampai lembek, baru dimasukkan ke dalam pipa yang lain. Baru pipanya sambung. Kemudian yang kedua, pipa tadi carikan lem, ditempelkan sehingga antara satu pipa dengan pipa yang lain tidak akan lepas. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Kalian ingin sambung dengan guru kita, syaratnya ada dua. Syarat yang pertama, bakar dulu. Siap? Dibakar apanya? Dibakar amarahnya, dibakar hawa nafsunya, dibakar keinginannya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak siap dibakar sehingga sampai hati kita lembek, jangan berharap mendapatkan ilmu barokah. Memang untuk menyambungkan diri kepada orang soleh harus siap dibakar. Sebagaimana orang-orang dulu. Kalau kita ini manja, oh nanti kalau saya lecet bagaimana? Kalau nanti hitam bagaimana? Kalau orang tuh masih takut untuk nyambung kepada orang soleh, secara dohir pipanya utuh, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Begitu juga hadirin mulia, kalau kita ini di pesantren tidak siap diprogram, tidak siap dibakar dengan padatnya program. Hadirin yang mulia, Masya Allah, maka kita ini badannya utuh, sehat, makannya enak terus, tetapi gak ada manfaatnya. Jadi kalau kita siap dibakar, mungkin raut wajah kita begitu kecapean, keringat kita selalu menetes, pikiran kita selalu diperas, pulang ke rumah jadi orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini harus siap dibakar dengan panasnya suasana di sini. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, seorang ulama beliau membuat sebuah kata-kata indah. Kalau kalian ingin mendapatkan madu, maka kalian harus siap disengat tawon, hadirin. Kalau orang tidak berani dengan tawon, maka dia tidak akan pernah mendapatkan madu. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala kesusahan, segala penderitaan, segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi dalam pesantren ini, jangan kita jadikan sebagai alasan bagi kita untuk mengundurkan diri. Insyaallah hadirin, laki-laki pantang mundur. Mana mental kalian? Kalian laki-laki? Laki-laki itu maju bukan mundur. Kalau kita hanya dimarahi ustadznya, nangis, melihat nasi yang agak keras, ini nasi masak nggak pinter, emang nggak pinter yang masak, protes. Dulu saya di pondok cabang lauknya daging terus, sekarang di sini daging nggak ada tulangnya, tewel asli, made in Temboro. Hadirin yang mulia, kalau kita ini hanya urusan makanan, urusan kamar, urusan teman, kita sudah mengeluh. Hadirin yang mulia, tidak pantas kalian menjadi seorang ulama. Orang-orang yang menjadi para ulama, menjadi pejuang, tidak ada ceritanya yang hidupnya enak, hadirin. Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau itu kemana-mana itu bawa mangkok, hadirin. Kenapa? Saking lamanya duduk sampai ambien nggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti, nggak mundur. Saya kalau ambien terus ini pulang saya. Oh tidak. Akhirnya jadi apa? Jadi Imam Syafi'i. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat perjuangan orang-orang soleh dulu, wah, kesusahan kita ini tidak ada apa-apanya. Kakek saya Romo Yai Mahmud rahimahullah, beliau itu mondok di sana, di Madiun Bacem namanya. Sama kiainya itu nggak suruh ngaji, suruh nyangkul di sawah setiap hari, cuma dikasih ketela satu, hadirin. Siap nggak kalau kamu? Hadirin yang mulia, tapi ternyata jerih payah ketela satu tadi barokah, hadirin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalian ke sini. Kita ini bukan hanya ketela, nasi mau ambil seberapa saja ada.
Kalau perlu keliling-keliling ke kantor-kantor masih banyak nasi di sana. Karena ustadz-ustadz jarang makan di kantor, ke warung semua. Hadirin yang mulia, Masya Allah. Kita ini kalau melihat perjuangan orang-orang dulu, jerih payah mereka, tidak pantas kita mengeluh, hadirin. Dalam sebuah syair dikatakan, ya abidal haramaini lau absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Ya abidal haramain, hei orang-orang yang ahli ibadah di haramain sana. Lau absartana, kalau kalian tuh melihat kami. Abidal haramain ini satu julukan para ulama. La alimta annaka fil ibadati tal'abu. Maka kalian akan sadar bahwasanya ibadah kalian yang katanya mujahadah itu masih main-main. Kalau kalian membasahi air mata kalian, membasahi pipi-pipi kalian dengan air mata, fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Kami ini malah celaannya pipi kita basahi dengan darah perjuangan. Hadirin yang mulia, Masya Allah. Kita ini lihatlah orang-orang terdahulu bagaimana mereka ini mujahadah. Maka kita ini jangan mundur dengan masalah-masalah yang menghadapi kita. Insyaallah hadirin. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan la tunalul ilm bi rahatil badan. Ilmu tidak akan didapatkan dengan santai-santai. Maka kalau kita ini ingin santai, tempatnya bukan di sini. Kalian pergi ke sana. Gunung, Sarangan, Bali, Lombok, sana tempat santai, bukan di sini. Jadi kalau kalian itu ingin berharap santai di sini, salah tempat. Maka bagaimana kita ini harus siap dibakar sebagaimana pipa supaya kita nempel dengan guru-guru kita. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siap dilem. Lem itu fungsinya apa? Nempel kan? Pipa itu kalau sudah dilem bisa gerak enggak? Lah kita juga di pesantren harus siap seperti itu. Harus siap dilem, enggak bisa bergerak kemana-mana. Nanti kalau kita selalu nempel dan siap dilem enggak bisa bergerak kemana-mana, insya Allah kita akan selamat, ilmu kita akan barokah. Tapi kalau kita ini dilem dikit, dilepas lagi, dilem dikit, lepas lagi. Setahun dilem, tenang, 17 Ramadan goyang, lepas lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kita ini nggak ada manfaatnya. Seperti pipa, pipa itu kalau lemnya nggak kuat, nanti airnya itu belum sampai tempat sudah bocor duluan. Nah, begitu juga diri kita. Kalau diri kita nanti lemnya nggak kuat, nanti ilmu kalian tuh tampak barokah di sini aja, nggak sampai rumah airnya. Nanti sampai rumah sudah berubah lagi bentuknya. Maka bagaimana kita harus siap dibakar dan harus siap dilem. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesiapan seperti ini itu bukan perkara yang mudah. Mulut kita mungkin insyaallah, prakteknya insyaallah juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita siap, ya akan siap. Kalau Allah tidak jadikan hati kita tidak siap, ya tidak siap. Walaupun pondok ini dikasih kasur semua, TV semua, lihat bola bisa semua. Jaringan internet lengkap, HP boleh. Apalagi maksiat yang cocok nih. Semua dimasukkan. Kalau nggak siap, ya nggak siap. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga kita mempunyai kesiapan untuk menjadi pipa yang dibakar dan dilem ini. Inilah kesempatan kita, sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah waktu bagi kita untuk doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita. Maka bagaimana Ramadan ini? Jangan mikir macam-macam, pikir satu saja. Ya Allah, bukalah hati saya. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, jangan kita ini kayak Ramadan yang dulu. Ramadan pikir tiket pulang. Ramadan nanti rencananya mau jalan-jalan kemana ini? Ramadan kok jalan-jalan, ini malah nggak puasa nanti. Nanti sampai rumah, keluar dari pondok itu pakaian yang pas gimana? Ya pakai peci tapi agak gaya dikit gitu. Nanti ketika di bis yang disetel apa? Nanti ketika di bis kira-kira nomornya siapa yang mau saya minta?
Hadirin yang mulia, kalau orang yang pikiran seperti ini, orang-orang pinggir terminal, orang-orang Maspati, orang-orang Medion, pikirannya seperti itu semua. Apakah kalian ingin seperti mereka? Cuman bedanya kalian pakai peci saja. Maka kita ini jangan ikut arus, kita ini jangan ikut umumnya manusia, bikin arus sendiri, arus menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin, harus begitu. Jangan kita ini ikut-ikutan sebagian manusia. Mentang-mentang kemarin sudah selesai ujian daurah online semua. Hadirin yang mulia, Masya Allah, berarti kita ini belum paham agama. Lah orang tuh kalau belum paham ya repot, dibayani juga gak paham. Maka bagaimana Ramadan ini kita jadikan sebagai Ramadan paling sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin, penuhi dengan ngaji, penuhi dengan doa, penuhi dengan mujahadah, sehingga target kita keluar dari bulan Ramadan terhitung sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Insyaallah hadirin, Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma haula'i talamidil ladzina ja'u min anha'il alam. Allahumma tawalla tarbiyatahum, Allahumma tawalla tazkiyatahum, اللهم تول جميع شؤونهم ووفقهم لما تحبه وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد. اللهم علمهم، اللهم فقههم، اللهم اجعلهم من العلماء العاملين، اللهم اجعلهم من العلماء العاملين، اللهم اجعلهم من العلماء العاملين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم باركنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا ولأهلنا ولتلامذنا ولسائر المسلمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدلله رب العالمين. Ya, ini tadi anak-anak orang-orang Daurah 2 ingin menyampaikan kepada santri-santri semua, minta maaf dengan sebanyak-banyaknya karena mereka sangat banyak salahnya. Insyaallah santri-santri semua maafkan amir-amiran ya. Mereka sudah berusaha ngecat kamar, pimpin taklim kalian semua, Masya Allah. Sudah, pokoknya jasa mereka itu sudah banyak lah untuk kalian. Maka sebagai makmur yang baik, tolong dimaafkan dan didoakan supaya biar tahasus semua. Insyaallah khusus yang masih punya mental untuk cari ilmu. Kalau yang sudah tua-tua, kita doakan cepat laku. Oke, insyaallah.